Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 9E. Saya bernama Karina Widlani. Saya ingin membaca kisah Taslaba yang enggak berzakat. Dahulu kala hiduplah Taslaba yang merupakan bagian dari kaum Ansar. Ia hidup dalam jeratan kemiskinan. Meski dalam keadaan miskin, Taslaba dikenai sebagai orang yang tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Hingga suatu ketika saat Taslaba mulai muak dengan kemiskinan yang dialaminya, ia membujuk Rasulullah agar mendoakan menjadi orang yang kaya raya. Taslaba berkata, "Wahai Rasulullah, doakanlah aku agar Allah melimpahkan harta yang banyak." Namun permintaan Taslaba tersebut ditolak mentah-mentah oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab, "Wahai Taslaba, sesungguhnya sedikit jasa sesuatu yang bisa engkau bersyukuri jauh lebih baik daripada yang banyak namun tidak mampu engkau syukuri. Bukankah engkau memiliki suri tauladan dari Rasulullah yang tidak hidup dengan harta berlimpah? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku menginginkan gunung berubah menjadi emas dan perak, maka semua itu akan terjadi." Mendapat jawaban demikian, Taslaba kecewa namun tetap tidak mengurungkan niatnya. Taslaba terus mendesak Rasulullah agar mendoakannya menjadi orang kaya. Rasulullah paham benar bahwa seseorang bisa lalai karena harta dunia, sehingga jika Rasul mendoakannya, ditakutkan Taslaba akan ingkar kepada Allah. Taslaba yang saat itu sangat memberambisi menjadi orang kaya akhirnya mampu meluluhkan hati Rasulullah dengan sebuah janji bahwa ia akan tetap istiqamah di jalan Allah. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakannya dan dimilikilah seekor kambing oleh Taslaba. Hari demi hari kemudian dilalui Taslaba dengan kesibukan merawat dan membiarkan kambingnya. Berkat keulatannya, kambingnya pun bertambah banyak hingga membuat kota Madinah sesak dipenuhi kambing. Menyikapi keadaan tersebut, Taslaba memindahkan tempat gembala kambing-kambingnya di sebuah lembah luar kota Madinah. Taslaba yang semakin sibuk mengurus kambing-kambingnya akhirnya perlahan mulai meninggalkan salat, bahkan ketika salah seorang utusan Rasulullah mendatanginya untuk meminta zakat dari Taslaba, ia menolaknya dengan dalih zakat hanyalah pajak belaka. Utusan Rasulullah itu lalu menyampaikan apa yang dikatakan Taslaba hingga membuat Rasulullah SAW geram. Rasulullah berkata, "Sungguh celaka Taslaba, sungguh celaka ia." Kejadian yang dialami Taslaba di atas menjadi sebab turunnya surat At-Taubah ayat 75 atau 76 yang artinya, "Dan diantara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia, mereka menjadi kari dan berpaling dan selalu menentang kebenaran." TS At-Taubah 76/76. Sadar akan perbuatannya yang melampaui batas, Taslaba lalu memohon ampun kepada Rasulullah dan bersedia membayar zakat. Tetapi Rasulullah telanjur mendapat perintah dari Allah agar tidak menerima zakat dari Taslaba, sebagian akibat dari kekiraan dan kecokakannya.